Dua pelaku pencurian laptop milik seorang pengguna kereta komuter lain yang tertinggal berhasil ditangkap kepolisian unit reskrim Polsek Tambora. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam detik-detik kedua pelaku masuk ke dalam kereta komuter lain yang sudah dalam keadaan kosong di stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat. Saat itu salah satu pelaku tampak mengambil sebuah tas berwarna hitam dari tempat penyimpanan barang penumpang. Keduanya lantas membawa tas yang diketahui berisi laptop untuk kemudian dijual di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Mendapatkan laporan tersebut, polisi unit reskrim Polsek Tambora bergerak cepat dan berhasil menangkap kedua pelaku di kawasan Stasiun Manggarai dan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Telah berhasil mengamankan dua orang terkait berita viral di media sosial yang melakukan aksi pencurian laptop di kereta. Itu diamankan di mana, Pak? Untuk kedua pelaku berinisial J dan DM, kami amankan di dua lokasi berbeda, satu di Stasiun Manggarai dan satu lagi di kontrakannya di Kalianyar. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen memang kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 kali. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Dalam syariat Islam, hukuman bagi pencuri diatur dengan cukup jelas dalam Al-Quran dan hadis. Hukuman ini termasuk salah satu bentuk hudud, yaitu hukuman tetap yang ditetapkan Allah dan tidak bisa diubah seenaknya oleh manusia. Berikut penjelasannya. Dasar hukum. Surah Al-Ma'idah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sanksi dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Syarat-syarat penerapan hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan tidak diberlakukan secara sembarangan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang benar-benar dijatuhi hukuman ini. Barang yang dicuri bernilai nisyab. Menurut sebagian besar ulama, nisyabnya adalah sekitar 1/4 dinar atau harga setara dengan 3 gram emas. Nilai bisa berbeda tergantung konteks waktu dan tempat. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan dengan perampokan, yang dilakukan terang-terangan dan dengan kekerasan. Barang yang dicuri berada dalam tempat penyimpanan yang layak, hirz, seperti lemari terkunci, rumah, berangkas, dadal. Pelaku mencuri dengan sadar dan sengaja, bukan karena dipaksa, terpaksa, atau gila. Tidak ada syubhat, keraguan, terhadap kepemilikan barang. Pengecualian dan alternatif hukuman. Jika tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka hukuman potong tangan tidak dijatuhkan. Sebagai gantinya, hakim bisa memberikan ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara khusus oleh syariat, misalnya penjara, denda, cambuk, nasihat atau peringatan keras. Prinsip kehati-hatian dalam penerapan. Dalam Islam, prinsip kehati-hatian sangat penting. Rasulullah bersabda, "Tolaklah hudud dengan syubhat." Hadis riwayat Tirmidzi dan lain-lain. Nah, artinya, jika ada keraguan atau celah, hukuman potong tangan tidak boleh dijalankan. Kesimpulan, hukuman utama bagi pencurian yang memenuhi syarat, potong tangan. Namun, syaratnya sangat ketat agar tidak terjadi kezaliman. Kufri memenuhi syarat, maka diberlakukan hukuman alternatif, ta'zir. Semoga kita selalu dilindungi dari hal buruk. Amin.